Halo teman kece, apa kabar semua? Kembali lagi dengan aku Kak Aji. Kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika dengan topik sistem pertidaksamaan linier dua variabel atau SPT-LDV. Nah, sebelumnya kita lihat materinya dulu yuk. Nah, jadi yang namanya SPT-LDV adalah sebuah pertidaksamaan di mana ada dua variabel yang tidak diketahui nilainya. Nah, sebelumnya kan kita tahu ya, sistem persamaan linier dua variabel. Sekarang kita berurusan dengan sistem pertidaksamaan. Bedanya apa? Kalau sistem persamaan, nilainya itu eksak. Jadi misalkan X ditambah Y sama dengan 10. Lalu di bawahnya ada persamaan lagi. Misalkan X dikurang Y sama dengan 1. Seperti itu. Nah, jadi nanti hasil dari sistem persamaan ini adalah X sama dengan berapa dan juga Y sama dengan berapa. Begitu. Sementara pada sistem pertidaksamaan nanti tandanya itu bukan sama dengan, tapi bisa lebih dari, kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Misalkan seperti ini. X ditambah Y lebih dari 10. Tuh. X dikurang Y kurang dari sama dengan 1. Nah, nanti hasil dari sistem pertidaksamaan ini adalah X misalkan bisa lebih dari berapa, atau X kurang dari berapa gitu. Atau X lebih dari sama dengan berapa, atau X kurang dari sama dengan berapa. Begitu juga dengan Y-nya, sama. Nanti Y-nya bisa lebih dari berapa, atau kurang dari berapa. Seperti itu. Nah, hasilnya nanti akan seperti grafik ini. Nah, hasilnya itu adalah berupa daerah penyelesaian. Seperti yang ada di sini nih. Ini disebut daerah penyelesaiannya. Gitu. Jadi hasilnya itu bukan berupa angka, bukan berupa X sama dengan atau Y sama dengan. Nah, cara ngerjainnya gimana? Yuk, langsung aja kita lihat contoh soalnya. Jadi yang pertama, contoh soalnya seperti ini. Daerah arsiran pada grafik berikut adalah penyelesaian dari sistem pertidaksamaan yang kayak gimana. Jadi di sini kita dikasih grafik bentuknya seperti ini. Kita juga diberikan daerah penyelesaiannya yang ini ya. Yang warnanya abu-abu ini. Nah, kita ditanya sistem pertidaksamaan yang hasilnya ini tuh yang seperti apa? Pertama, kita harus cari dulu persamaan dari kedua garis yang ada di sini. Kita lihat garis merah terlebih dahulu. Nah, di garis merah ini kita lihat dia memotong sumbu Y di nilai 7. Dan dia juga memotong sumbu X di nilai 6. Nah, persamaan garis itu kan umumnya bentuknya seperti ini ya teman-teman. Misalkan AX ditambah BY ya. Misalkan lebih dari berapa. Seperti itu. Nah, nilai A ini adalah titik potong ya. Titik potong dengan sumbu Y. Seperti itu. Sementara nilai B ini adalah titik potong ya, titik potong dengan sumbu X. Jadi kebalikannya. Ketika dia bersinggungan dengan Y, maka kita dapatkan koefisien dari X-nya. Sementara ketika dia bersinggungan dengan X, kita mendapatkan koefisien Y-nya. Nah, lalu nanti setelah tanda, angka di sini adalah misalkan C. Begitu. Nah, C ini ada nilainya juga teman-teman. C ini bisa kita dapatkan dari kalikan saja A sama B. Jadi C sama dengan A dikali B. Nah, jadi untuk yang garis merah ini, nilai persamaannya berapa? Nilai persamaannya adalah A-nya yang berpotongan dengan sumbu Y, yaitu 7. Berarti 7X ditambah B-nya adalah yang berpotongan dengan sumbu X, yaitu 6. Tambah 6Y sama dengan, bukan sama dengan ya, tapi nanti ada tandanya, bisa lebih dari,
kurang dari, lebih dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Nah, sebelum tandanya kita hitung nilai C-nya dulu. Nilai C-nya adalah 7 dikali 6. 7 dikali 6 itu berapa? 7 dikali 6 itu nilainya adalah 42. Berarti kita tulis dulu di sini. 40. Itu. Nah, tandanya gimana? Kita lihat lagi dari grafiknya. Kalau kita lihat di sini kan daerah penyelesaiannya itu ada di bagian kanan ya. Ada di bagian kanan garis yang berwarna merah. Artinya apa? Artinya nilai dari X dan Y itu lebih besar dari si garis ini. Itu berarti nanti di sini tandanya bisa lebih dari atau lebih dari sama dengan. Karena kalau kita lihat di jawaban itu semuanya ada sama dengannya, jadi kita tulisnya di sini lebih dari sama dengan. Ini adalah hasil persamaan dari garis yang merah. Seperti itu. Nah, yang kedua, kita cari garis yang biru. Sama seperti tadi. AX plus B ya. Sebuah tanda bisa lebih dari, kurang dari C. Gitu. A-nya apa? A-nya adalah titik potong dengan sumbu Y, yaitu 2 kalau di sini. Ya. A, X ditambah B-nya adalah titik potong dengan sumbu X, yaitu 6. 6Y. Nah, lupa ditambah Y di sini. Tuh. Hasilnya adalah C. C itu adalah A kali B, berarti 6 dikali 2. 6 dikali 2 berapa? 12. Seperti itu. Nah, lalu kita lihat juga tandanya apa? Kalau kita lihat di sini, hasilnya kan sama ya. Hasilnya itu ada di kanan dari garis yang berwarna biru ini. Artinya apa? Artinya bisa lebih dari atau lebih dari sama dengan. Karena di soalnya itu lebih dari sama dengan semua atau kurang dari sama dengan semua, ada sama dengannya, maka di sini tandanya juga kita pakai lebih dari sama dengan. Ini adalah persamaan untuk garis yang warnanya biru. Seperti itu. Nah, yang ketiga, kita cari persamaan dari sumbu X dan sumbu Y-nya. Kalau kita lihat di sini, daerah penyelesaiannya itu kan selalu X positif dan Y positif ya. Maka nanti kita tambahkan dua persamaan lagi, yaitu X-nya selalu positif atau selalu lebih dari sama dengan 0, dan Y-nya selalu positif atau selalu lebih dari sama dengan 0. Nah, kalau kita lihat di sini, mana persamaan yang memenuhi 4 syarat ini? Syarat pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kita lihat di jawaban. Yang satu, yang A itu salah ya, karena ada kurang dari sama dengan. Yang B, nah yang B ini benar nih. Yang B adalah lebih dari sama dengan, lebih dari sama dengan, dan lebih dari sama dengan. Gitu. Tapi kalau kita lihat di sini, yang B itu sedikit berbeda ya, sedikit berbeda yang tengahnya. Gitu, yang tengahnya ini adalah 3X plus Y. Sementara di sini adalah 2X plus 6Y. Ini pun kalau disederhanakan ya, kalau kita sederhanakan, kita bagi misalkan dengan 2. Itu kita bagi dengan 2, jadinya itu kan X ya ditambah 3Y lebih dari sama dengan, plus dibagi 2 adalah 6. Gitu. Jadi yang ada 3-nya itu Y-nya, bukan X-nya. Maka yang ini juga salah. Yang C kita lihat. Yang C adalah 7X ditambah 6Y lebih dari 42. Ya, benar. Yang keduanya adalah X ditambah 3Y lebih dari 6. Benar juga. Tapi di sininya salah. X-nya negatif, padahal harusnya selalu positif. Kemudian kita cek lagi yang D. Yang D, 7X ditambah 6Y lebih dari 42. Benar. X ditambah 3Y lebih dari 6. Benar. Ya. X lebih dari 0 dan Y kurang dari 0. Nah, ini salah. Itu karena Y-nya tidak pernah negatif. Kita cek yang terakhir, yang E. Seharusnya benar nih. 7X ditambah 6Y lebih dari 42. X ditambah 3Y lebih dari 6 ya. Dua-duanya benar.
X lebih dari 0, Y lebih dari 0. Nah, yang E ini adalah jawaban yang benar. Biar lebih paham, yuk kita latihan soal yang lain. Nah, di soal kedua, seorang pedagang buah keliling membawa dagangannya dengan dipikul. Paling banyak 50 kg. Ya, 50 kg buah dapat dibawanya. Hari itu, dia menjual jeruk dan apel yang masing-masing dibeli dengan harga 15.000 per kilogram dan 30.000 per kilogram. Modal yang ia keluarkan sebesar 1.200.000. Ia menjual jeruk dan apel tersebut dengan mengambil keuntungan masing-masing sebesar 1.000 dan 1.200 setiap kilogramnya. Laba maksimum yang dapat diperoleh pedagang tersebut itu berapa? Nah, jadi pertama kita harus modelin dulu teman-teman. Kita modelin semua ini ke dalam persamaan matematika. Jadi misalkan ya, di sini aku misalkan jeruk itu variabelnya adalah X. Ya, jeruk itu adalah X dan apel itu variabelnya adalah Y. Itu. Jadi kita hitung banyaknya modal. Kan kalau beli 1 kg jeruk itu 15.000. Sementara 1 kg apel itu 30.000. Itu berarti 15.000 ya, 15.000 dikali jumlah jeruknya ditambah 30.000. Nah, 30.000 dikali sama jumlah apelnya ya, jumlah apelnya itu nilainya tidak boleh lebih dari 1.200.000. Artinya adalah harus kurang dari 1.200.000. Gitu. Nah, ini masih bisa disederhanakan ya teman-teman. Kita bagi semuanya dengan 15.000 atau nolnya kita coret dulu. Ya, 3 nol di belakang kita coret dulu, maka kita bagi semuanya dengan 15. Jadinya adalah X plus 2Y ya kurang dari sama dengan 80 gitu. Ini adalah persamaan yang pertama, yaitu modalnya. Kemudian kita bisa bikin lagi dari paling banyak 50 kg. Nah, jumlah jeruk itu kan X ya, jumlah jeruk itu X, sementara jumlah apel itu Y. Jadi jumlah jeruk ditambah jumlah apel ini tidak boleh lebih dari 50 kg. Karena kalau lebih nanti bapak pedagangnya capek. Ini adalah persamaan kita yang kedua. Kemudian setelah kita mengetahui persamaan ini, tahap kedua adalah kita bikin grafiknya. Nah, kita kan udah punya persamaan ini nih. Kita bisa bikin grafiknya. Caranya gimana? Caranya adalah kita bikin titik potongnya terhadap sumbu X sama sumbu Y. Jadi misalkan ya, di persamaan pertama kita pengen tahu titik potong terhadap X. X-nya itu di X sama dengan berapa? Caranya adalah kita masukin aja Y-nya 0. Kita masukin Y-nya 0, nanti kita dapat berarti X sama dengan 80. Berarti nanti titik potong di X-nya adalah di X sama dengan 80. Kemudian kita mau tahu Y-nya. Caranya gimana? Kita masukin X-nya 0. Kita masukin X-nya 0, jadinya 2Y sama dengan 80. Berarti Y-nya sama dengan 40. Nah, kita ulang di persamaan yang kedua. Yang kedua ini lebih gampang ya. Kita masukin Y-nya 0, maka X-nya 50. Kita masukin X-nya 0, maka Y-nya 50. Seperti itu. Nah, kalau kita gambar, grafiknya itu akan seperti ini, teman-teman. Nah, kita lihat di sini ya. Titik potongnya yang pertama ada di Y-nya itu 40 dan juga X-nya 80. Benar ya, sesuai. Udah gitu, yang kedua Y-nya di 50, X-nya juga di 50. Gitu. Ini adalah persamaan yang pertama dan yang kedua. Nah, kemudian kita arsir. Gimana cara ngarsirnya? Kita arsir daerah penyelesaiannya. Nah,
Nah, jadi kita bikin daerah penyelesaiannya itu adalah langkah yang ketiga. Kita bikin yang namanya daerah. Daerah apa? Daerah penyelesaian. Jadi kalau kita lihat di sini kan ini sama-sama kurang dari ya. Ini kurang dari 80, ini kurang dari 50. Nah, artinya kita harus mencari daerahnya itu yang sama-sama di kiri garis. Itu berarti di kiri garis yang pertama yang merah dan di kiri garis yang biru. Itu. Maka kita dapat daerah penyelesaiannya adalah yang ini. Sama-sama di kiri garis. Kemudian yang keempat kita cari titik ya, titik yang kita sebut namanya titik ekstrim. Nah, titik ekstrim ini adalah titik di ujung-ujungnya teman-teman, di ujung-ujung daerah penyelesaian. Kalau kita lihat kan ada 4 titik ya, karena ini membentuk dia segi 4 sembarang gitu. Jadi ada titik yang di sini, di titik A yang pertama, itu ada titik di tengah-tengah nih. Titik di tengah-tengah ini adalah titik B dan titik di sini, titik C. Sebenarnya ada satu lagi yaitu titik 0,0. Tapi kan kalau 0,0 berarti pedagangnya tidak beli apa-apa dong. Kalau tidak beli apa-apa mau jualan apa? Berarti ini tidak usah kita pertimbangkan. Yang katanya kita pertimbangkan cukup yang A, B, dan C saja. Nah, titik A itu adalah titik di mana pedagangnya itu semuanya itu dia beliin apel. Nah, itu di titik 0,40. Semuanya dia beliin apel. Nah, di titik B ini adalah titik di mana dia beli apel dan juga dia beli jeruk. Itu di titik 20-30. Nah, kalau teman-teman mau tahu dapatnya dari mana 20-30 ini, ada dua caranya. Bisa pakai cara grafik, digambar seperti ini, nanti dicari titik potongnya, atau yang kedua pakai eliminasi dan substitusi. Nah, agar lebih mudah, di sini kita langsung dapatkan nilainya pakai grafik ya, yaitu di 20-30. Lalu cara yang titik yang C adalah titik di mana pedagangnya beli jeruk semua. Nah, berarti 50 0 di semuanya jeruk. Nah, lalu dari titik-titik ini kita hitung berapa untungnya dari masing-masing titik. Di titik A. Di titik A itu kan dia beli apel semua. Apel itu untungnya kalau kita lihat di sini per kilogramnya itu 1.200. Nah, berarti keuntungan kalau dia beli apel semua adalah 1.200 ya, 1.200 dikali 40. Itu 1.200 dikali 40 nilainya adalah 48.000. Ini adalah keuntungan kalau dia beli apel semua. Lalu kalau dia beli jeruk semua, jeruk itu kan keuntungannya 1.000 ya, jeruk itu keuntungannya 1.000. Berarti 1.000 dikali 50 atau sama dengan 50.000. Nah, kelihatannya lebih untung kalau misalkan beli jeruk semua ya. Belum tentu. Coba kita lihat kalau belinya kombinasi 20 jeruk dan 30 apel. Berarti 1.000 dikali 20 ditambah sama 1.200 dikali 30. Itu. Maka nilainya yang ini sama dengan 56.000. Maka kalau kita lihat di sini, keuntungan maksimal akan dicapai apabila pedagang membeli kombinasi, yaitu 20 jeruk dan 30 apel. Itu keuntungan maksimal yang diperoleh berapa? Keuntungan maksimal yang diperoleh adalah 56.000. Maka jawaban yang tepat adalah yang D. Gimana teman kece? Panjang sih, tapi nggak susah kan? Nah, buat latihan, coba yuk kerjain soal yang ini. Jangan lupa tulis jawabanmu di komentar ya. Gimana teman kece? Memang caranya panjang, tapi materi ini sebenarnya nggak susah gitu. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya,
biar nggak pintar sendirian. Lihat juga latihan soal yang lain di kejarcita.id. Download aplikasi Kejar Cita yang sudah tersedia di Play Store. Kejar Cita, kejar ilmu, raih cita.